Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Insan pendidikan dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Salam aman, salam imun, salam iman. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Taufik Ahmad Fahrudin, Kepala SMK Entrepreneur Indonesia Sragen. Pada kesempatan ini sebelumnya kami mengucapkan selamat dan sukses untuk Musyawarah Wilayah kelima Jaringan Sekolah Islam Terpadu Wilayah Jawa Tengah. Semoga sukses dan berkah selalu. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan berkaitan dengan rancangan pembinaan sumber daya manusia SMK Entrepreneur Indonesia yang kokoh, produktif dan integratif dengan strategi PRIDE, P-R-I-D-E. Baik insan pendidikan dimanapun berada, seperti yang kita ketahui bahwasanya sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang menentukan untuk suksesnya dan tercapainya tujuan dari sebuah lembaga, terkhusus untuk lembaga pendidikan seperti yang kita kelola saat ini. Sumber daya manusia salah satu faktor penting dalam sebuah lembaga, karena secara makro faktor-faktor sumber daya yang lain tidak akan memberi manfaat secara optimal untuk perbaikan bila tidak didukung oleh memadainya sumber daya manusia ataupun faktor SDM yang tersedia. Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia menjadi hal yang perlu kita pikirkan bersama. Oleh karena itu, pelajaran yang bisa kita petik dari negara-negara maju adalah bahwasanya kemajuan yang dicapai oleh bangsa-bangsa di negara-negara tersebut didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia di suatu organisasi, khususnya di sekolah, merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan untuk keberhasilan sekolah untuk mencapai tujuannya. Pun juga dengan kami, SMK Entrepreneur Indonesia, yang memiliki visi besar untuk memajukan dan juga menjadi kontributor peradaban, di mana kami ingin dari lembaga pendidikan kami bisa menghasilkan alumni-alumni yang menjadi problem solver dari masalah-masalah yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, SMK Entrepreneur Indonesia merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai kewajiban melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelenggarakan pendidikan menengah kejuruan. Selain untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, kami juga berharap dari alumni-alumni yang tercipta dari SMK Entrepreneur Indonesia mampu mengemban estafeta kepemimpinan negara dan bangsa kita. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tadi, kami menyusun rancangan pembinaan sumber daya manusia yang kokoh, produktif dan integratif dengan strategi PRIDE. PRIDE yang kami maksud adalah plan, kemudian raise and recruit, kemudian integrate, and then develop, dan terakhir adalah evaluate. Namun perlu kami sampaikan, rumusan masalah yang akan kami sampaikan pada rancangan pada kali ini adalah apakah yang dimaksud dengan pembinaan sumber daya manusia SMK Entrepreneur Indonesia yang kokoh, produktif dan integratif dengan strategi PRIDE. Lalu kemudian akan kami sampaikan sekilas berkaitan dengan implementasi rancangan pembinaan tersebut. Tujuan disusunnya rancangan pembinaan ini adalah menyediakan pedoman pembinaan, di SMK Entrepreneur Indonesia yang efektif, inovatif dan berkelanjutan. Dan juga kami berharap dari disusunnya rancangan pembinaan ini mampu memberikan gambaran peta jalan pembinaan SDM di SMK Entrepreneur Indonesia. Dan yang terakhir, tujuan dari disusunnya rancangan pembinaan ini adalah mewujudkan SDM SMK Entrepreneur Indonesia yang sesuai dengan standar mutu kekhasan Sekolah Islam Terpadu. Manfaat yang kami harapkan dari penyusunan pembinaan sumber daya manusia SMK Entrepreneur Indonesia ini adalah pertama, meningkatnya kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional sumber daya manusia di SMK Entrepreneur Indonesia. Dan yang kedua, kami berharap
akan teroptimalnya pemberdayaan dan peningkatan kompetensi berkelanjutan di SMK Entrepreneur Indonesia, dan semoga juga mampu memberikan manfaat untuk terstrukturnya jenjang karir pengembangan profesi sumber daya manusia di sekolah kami. Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan rancangan pembinaan sumber daya manusia dengan strategi Pride. Namun perlu kami ulas sekilas berkaitan dengan sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui, ada dua pengertian sumber daya manusia yang sangat terkenal ataupun yang sering kita mafhum bersama. Pertama adalah berkaitan dengan derajat kualitas usaha yang ditampilkan seseorang yang terlibat dalam proses produksi ataupun sebuah usaha untuk menghasilkan suatu produk. Atau kemudian ada yang mengistilahkan sebagai manusia yang memiliki kemampuan kerja untuk menghasilkan produksi baik barang ataupun jasa. Yang keduanya, istilah tersebut disampaikan oleh Simanjuntak pada tahun 1985. Insan pendidikan dimanapun berada, seperti yang kita tahu bahwasanya betapa pentingnya sumber daya manusia dalam pengelolaan sebuah lembaga, menjadikan kita harus menaruh perhatian lebih pada pembinaan sumber daya manusia di lembaga kita. Oleh karena itu, seperti yang kita ketahui dalam beberapa peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara kita, salah satunya pada peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Dan juga selain itu ada memperhatikan peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Dan kita sebagai insan pendidik di sekolah Islam terpadu, tentu kita sangat mafhum tentang kurikulum ataupun standar mutu kekhasan jaringan sekolah Islam terpadu, di mana di salah satu babnya juga disampaikan tentang standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah Islam terpadu. Oleh karena itu, dalam memenuhi kualifikasi standar kompetensi yang telah ditetapkan, maka kami mencanangkan program Pride, Plan, Raise and Recruit, Integrate, Develop, and Evaluate. Maka izinkan kami menyampaikan yang pertama, Plan, di mana program pembinaan SDM di SMK Entrepreneur Indonesia dimulai dari tahap ini. Pola dan program pembinaannya disusun secara bersama-sama dengan pihak-pihak terkait yang terlibat di dalamnya, bukan hanya pengelola, tapi juga SDM yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar program yang disusun bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan, sehingga tujuan dan harapan yang dicita-citakan dari sekolah bisa tercapai dengan maksimal. Di antara kegiatan pada tahap plan ini yaitu job analyzing, di mana saat itu adalah waktunya untuk merinci dan menganalisis peran dan tugas yang harus diselesaikan dalam rangka mencapai tujuan sekolah bersama-sama. Yang kedua, human resource mapping, di mana pemetaan kebutuhan SDM yang akan ditempatkan pada masing-masing pos menjadi fokus pada tahap ini. Tahap yang kedua yaitu raise and recruit, di mana dalam sebuah lembaga pendidikan sangat penting sekali memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Namun seperti yang saya sampaikan di awal, jika dalam suatu kondisi tidak memungkinkan memiliki SDM yang kompeten, maka tugas kita adalah melatih, mengasah sumber daya manusia yang ada agar menjadi kompeten. Oleh karena itu, mengasah sumber daya manusia yang ada agar menjadi kompeten merupakan hal yang sangat penting yang perlu diselesaikan dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah lembaga. Oleh karenanya, dan juga tidak lupa kita perlu menambahkan ataupun mencari sumber daya baru yang kompeten dengan cara rekrutmen. Maka dalam tahap ini, raise and recruit, terdapat beberapa kegiatan. Di antaranya orientation, di mana pada kegiatan ini semua sumber daya manusia yang ada dalam lembaga kita diberikan penjelasan mengenai sistem dan budaya kerja, aturan yang berlaku, tata tertib, gaji, jenjang karir, hingga penilaian kerja. Yang kedua adalah rekomitmen. Pada tahap ini berfokus pada sumber daya manusia yang lama,
yang artinya yang sudah ada di lembaga kami yang telah mendapatkan penjelasan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Kemudian akan diminta komitmen ulang. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia yang bersangkutan mengingat kembali aturan yang berlaku dan lebih bersemangat kembali dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan tahap yang ketiga yaitu integrate, di mana sumber daya baru yang telah bergabung akan mendapatkan pendampingan dari sumber daya manusia yang lama yang ada di lembaga. Dalam hal ini adalah pendampingan berkaitan dengan pengenalan lingkungan kerja dan pekerjaannya. Sehingga fokus pada kegiatannya bukan penilaian kerja di awal masa kerjanya, melainkan pembimbingan. Kemudian setelah mendapatkan pendampingan berkaitan dengan lingkungan kerja, maka akan dilaksanakan pengintegrasian dan penyelarasan antar SDM yang ada di lembaga, SDM yang lama dengan SDM yang baru. Tahap yang keempat yaitu tahap develop, di mana tahap ini berfokus pada pengembangan potensi, minat dan karakteristik sumber daya manusia agar menjadi sumber daya manusia yang kokoh, produktif dan integratif. Dalam tahap ini juga didasarkan pada standar mutu SDM Sekolah Islam Terpadu. Kegiatan-kegiatan yang mendukung tahap ini diantaranya yang pertama, Basic Human Resource Training atau diklat awal tahun, wajib untuk semua sumber daya yang ada di dalam sekolah. Yang kedua adalah Bina Pribadi Islami setiap pekan, dalam rangka untuk memberikan monitoring dan evaluasi serta pendampingan tiap pekannya kepada seluruh sumber daya manusia yang ada. Yang ketiga, kajian bulanan dalam rangka menambah wawasan pengetahuan dari semua sumber daya manusia yang ada. Yang keempat adalah in-house training dalam rangka meningkatkan kompetensi berkaitan dengan keprofesiannya. Yang kelima adalah super camp. Super camp untuk mempererat dan juga melatih ketangkasan maupun kemampuan dari sumber daya manusia yang ada di sekolah untuk adaptasi dengan lingkungan yang baru ataupun tantangan baru. Yang selanjutnya adalah supervisi kinerja sumber daya manusia. Hal ini dilakukan untuk memberikan evaluasi berkala berkaitan dengan kinerja sumber daya manusia yang ada. Kemudian supervisi pembelajaran terkhusus untuk para pendidik agar dalam rangka menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar mendapatkan atau bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang baik, efektif dan efisien. Serta yang selanjutnya, kegiatan dalam tahap develop ini adalah pembentukan tim pengembang sekolah. Karena lembaga kita akan senantiasa berkembang dan pengembangannya tidak lain dan tidak bukan adalah kita sendiri. Oleh karenanya pembentukan tim pengembangan sekolah selain mendapatkan kontribusi nyata dari para SDM untuk kemajuan sekolah, juga menjadi salah satu sarana untuk mempererat ataupun membangun sense of belonging dari sumber daya manusia yang ada. Yang selanjutnya adalah penugasan sumber daya manusia pada tugas-tugas tertentu dalam rangka meningkatkan kompetensi maupun jejaring yang ada di sekitar kita. Yang ke-10 ada fokus group discussion, di mana kelompok-kelompok kecil ini kita gunakan untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga permasalahan tidak menumpuk dan kita bisa menemukan solusi yang tepat, cepat, dan tepat. Kemudian ada studi banding dalam rangka meningkatkan referensi dan juga preferensi kita dalam pengembangan sekolah. Yang terakhir ada rewarding, di mana semua ikhtiar dari sumber daya manusia yang ada kita berikan apresiasi sebaik-baiknya sesuai dengan ikhtiar masing-masing. Yang kelima, tahap dari pride yaitu evaluate, yang artinya mengevaluasi. Pada tahap ini dilaksanakan penilaian terhadap keberjalanan program pembinaan melalui performance assessment, hearing, dan discussion. Fokus tahap ini adalah mengidentifikasi what went wrong, apa yang terjadi atau permasalahan yang terjadi selama program dijalankan, dan mengoptimalkan apa yang sudah berjalan dengan baik atau what went well. Pertama, performance assessment. Kegiatan ini untuk menilai kinerja dan prestasi sumber daya manusia
Yang kedua adalah hearing. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan masukan dari sumber daya manusia yang ada di sekolah secara personal. Tentu ini dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka mendapatkan aspirasi dari masing-masing sumber daya manusia. Yang selanjutnya itu discussion. Discussion ini dilakukan sekali lagi untuk menemukan solusi bersama terhadap masalah yang ada, dan juga untuk membuka cakrawala sumber daya manusia yang lain, anggota yang lain, agar setiap ada masalah kita mampu menyikapi dengan bijak. Insan pendidik dimanapun berada, mengapa kami menggunakan strategi pembinaan SDM Pride ini? Karena dari strategi Pride ini, tahapan pembinaan yang ada juga selaras dengan nilai-nilai filsafat dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu nilai-nilai demokratis, di mana saling menghargai dan menghormati setiap personel pendidikan yang memiliki hak dan kewajiban, yang melindungi hak-hak asasi setiap personil. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan yang melindungi hak-hak asasi setiap personil pendidikan secara manusiawi yang harus diperlakukan sebagai seorang subjek, bukan hanya sebagai objek. Juga strategi Pride ini plan, raise and recruit, integrate, develop and evaluate juga mengandung kebijaksanaan dalam manajemen SDM, yaitu yang pertama tidak diskriminatif atau tanpa membedakan personil. Artinya semua personil mendapatkan peluang untuk mendapatkan haknya masing-masing. Dan yang kedua, memberi peluang yang sama pada personil pendidikan untuk bersaing dalam prestasi. Oleh karena itu, kami SMK Entrepreneur Indonesia menggunakan strategi Pride dalam rangka membina SDM yang kokoh, produktif, dan integratif. Semoga dari strategi yang kami jalankan ini menjadi salah satu wasilah untuk terbentuknya SDM yang kokoh, produktif, dan integratif yang memiliki standar kompetensi seperti yang sudah dicanangkan dalam standar mutu kekhasan jaringan sekolah Islam terpadu. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga dalam keberjalanan pembinaan sumber daya manusia di SMK Entrepreneur Indonesia yang kokoh, produktif, dan integratif bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim, angka 4, angka 6, sedaya lebat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum